Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, yang terhormat masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Provinsi Bengkulu secara khusus, dan yang terhormat para pendengar sekalian. Pada kali ini, izinkan saya atas nama Muhammad Istiqlal Nasir membacakan sebuah esai karangan saya sendiri yang berjudul Panorama Bengkulu untuk Ekonomi Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat indah dan memiliki banyak keunikan. Maka tak heran jika negara yang terdiri dari 34 provinsi ini disebut juga dengan negeri surga. Tentu karena keunikan setiap daerahnya yang menyimpan sejuta keindahan. Dan salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Bengkulu. Provinsi yang menyimpan begitu banyak keindahan, memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi Bengkulu secara khusus dan Indonesia secara umum. Tentu kita semua tahu, jika pariwisata adalah salah satu penggerak roda perekonomian suatu daerah atau negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Bengkulu juga menyadari betapa pentingnya mengembangkan pariwisata daerah. Oleh karena itu, saat ini wisata Bengkulu terus dikembangkan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Di tengah berkembangnya berbagai bentuk pariwisata di Indonesia, terlebih saat ini wisata alam dan sejarah bisa dikatakan kalah tren dari wisata shopping yang tengah digandrungi oleh anak-anak muda di Indonesia. Bengkulu hadir tampil beda dengan menyimpan begitu banyak objek wisata alam maupun sejarah yang sangat menarik untuk dikunjungi bagi siapa saja. Menurut saya, ada beberapa objek wisata yang kemungkinan mampu mengenalkan Bengkulu kepada dunia secara umum dan Indonesia secara khusus, juga mampu menggerakkan roda perekonomian Bengkulu dan nasional. Yang pertama adalah Pantai Panjang Putri Gading Cempaka. Pantai yang membentang sepanjang 7 km dengan pasir putihnya, dan di sepanjang pantai ditumbuhi pohon cemara laut, membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Sehingga tidak heran jika pantai ini mampu menarik begitu banyak wisatawan dari berbagai daerah, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Hal ini ditandai dengan selalu ramainya pantai ini setiap hari, terlebih lagi di setiap libur akhir pekan. Selanjutnya adalah Benteng Marlborough, merupakan salah satu objek wisata sejarah yang dimiliki Bengkulu. Benteng ini merupakan benteng peninggalan Inggris pada awal abad ke-18 yang dibangun oleh East Indian Company selama kurang lebih 6 tahun, yakni sejak tahun 1713 hingga 1719 di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Kellet ketika berkuasa di tanah Bengkulu. Benteng Marlborough disebut juga sebagai salah satu peninggalan terbesar Inggris di Indonesia. Letaknya yang berhadapan langsung dengan Pantai Panjang Putri Gading Cempaka membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi. Karena selain berwisata sejarah, pengunjung juga dapat langsung menikmati pemandangan pantai yang begitu indah. Benteng yang dulunya dibangun sebagai tempat pertahanan militer yang kemudian difungsikan juga untuk kepentingan perdagangan, kini dijadikan salah satu objek wisata sejarah yang diharapkan mampu menarik wisatawan asing yang berujung pada tergeraknya roda perekonomian Bengkulu dan mampu mendapatkan kenaikan pendapatan per kapita nasional. Objek wisata sejarah Bengkulu yang lain adalah rumah pengasingan Bung Karno. Selama pengasingan di Bengkulu, Bung Karno pernah ditempatkan di sebuah rumah yang menurut sejarah awalnya rumah ini ditempati oleh orang Cina yang bernama Tang Eng Jian. Soekarno menempati rumah tersebut dengan waktu yang cukup lama, yakni dari tahun 1938 hingga 1942 Masehi. Rumah ini berjarak kurang lebih 1,6 km dari Benteng Marlborough. Di dalam rumah ini tersimpan benda-benda bersejarah yang menjadi saksi bisu peneman sang proklamator selama pengasingannya di tanah Bengkulu. Dan yang terakhir adalah Taman Liku 9. Taman yang berada di kawasan cagar alam hutan lindung Taba Penanjung ini memiliki luas kurang lebih 46 hektar area. Hutan ini menawarkan pesona alam yang eksotis dengan memiliki kekayaan mata air yang berlimpah serta bunga Rafflesia arnoldi yang menyimpan ciri khas Provinsi Bengkulu dan sempat menjadikan Bengkulu sebagai pusat perhatian dunia. Jadi, dengan adanya hutan ini menjadi penambah datangnya wisatawan lokal dan mancanegara. Pariwisata sebagai salah satu unsur penggerak roda perekonomian suatu daerah atau negara tentu harus tetap diperkenalkan.
Dengan adanya objek wisata alam maupun sejarah, diharapkan bisa membuka mata kita untuk semakin mengenal sejarah dan menjaga kelestarian alam. Karena pariwisata mampu mengundang wisatawan lokal maupun asing yang berujung pada meningkatnya pendapatan per kapita Provinsi Bengkulu secara khusus dan Indonesia secara umum. Inilah dari Bengkulu untuk Indonesia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.